Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ikuti bawa ikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya Handi Kurniawan dari SMK Subhanullah Tegalrejo akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang tugas dari Bapak Ibu tugas dari Diklat seperti itu ya Bapak Ibu, tugas dari Diklat yang tugasnya itu berupa membuat video IHT seperti itu, contoh IHT. Nah, kebetulan kita menggunakan Zoom dalam IHT kali ini, dan kali ini saya akan memaparkan IHT yang bertema atau dengan materi penyusunan modul ajar. Nah, nanti karena kita waktunya adalah 20 menit, sehingga nanti saya akan menyampaikan hanya komponen-komponen modul ajar saja seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu mendengar suara saya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, dengar Pak. Jelas. Nah, langsung saja saya akan menyampaikan materinya terkait dengan komponen modul ajar. Apakah Bapak Ibu sudah melihat layar yang saya bagikan? Ya. Oke, ya, terima kasih. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu bahwa modul ajar ini merupakan sebuah, istilahnya kalau kita itu adalah bahasa sederhananya RPP seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini modul ajar itu adalah alat atau sarana media, metode, petunjuk atau pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, yang kemudian nanti alur pembelajarannya itu dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi nanti endingnya atau istilahnya itu capaian akhirnya itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 profil itu. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya kalau kita menyebutnya itu adalah RPP. Nah, dalam penyusunan modul ajar itu ada beberapa komponen-komponen yang harus komponen-komponen yang harus diletakkan atau dituangkan dalam modul ajar tersebut. Ya, kalau dulu RPP 1 lembar itu ada 3 komponen. Apa saja Bapak Ibu masih ingat ya 3 komponen itu? Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Nah, mungkin di komponen modul ajar yang baru ini itu ada terdiri dari 7 komponen inti atau 7 komponen yang harus Bapak Ibu tuangkan atau Bapak Ibu isi seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada kata-kata bahwa guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar. Sehingga nantinya mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan komponen-komponen lain yang dirasa perlu untuk dimasukkan dalam dalam modul ajar seperti itu. Langsung saja, apa saja komponen-komponen tersebut? Nah, kalau jenengan bisa melihat di sini bahwa komponen-komponen modul ajar itu terdiri dari tiga bagian yang terpisah seperti itu Bapak Ibu. Ada bagian informasi umum, kemudian komponen inti, dan kemudian ada lampiran. Nah, untuk informasi umum itu ada identitas sekolah. Nah, identitas sekolah itu biasanya ya nama sekolah, kelas, dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita masuk ke komponen modul ajar. Yang pertama yaitu ada identitas modul. Nah, identitas modul itu adalah bagian yang pertama dari komponen modul ajar tentang informasi umum. Karena di informasi umum itu harus menyertakan identitas modul. Nah, identitas modul yang dituangkan itu seperti apa?
Yang pertama yaitu nama penyusun, institusi, dan tahun misalkan ya. Kemudian jenjang sekolahnya itu apa, apakah SD, SMP, atau SMA, kelas berapa, kemudian alokasi waktu. Itu berapa jam. Nah, mungkin Bapak Ibu di identitas modul ini mungkin juga lebih baik disertakan misalkan fasenya fase apa, kemudian ada capaian pembelajarannya itu seperti apa, kemudian profil pelajar Pancasila. Nanti akan Mas ada sendiri ya. Nah, nanti dimasukkan itu enggak apa-apa. Itu karena guru diberikan keleluasaan untuk menyusun modul ajar. Tapi tidak boleh meninggalkan komponen-komponen inti yang harus dicantumkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana contohnya? Nah, misalkan bagaimana contoh dari nanti aja contohnya saya ini aja. Oke, yang kedua yaitu tentang kompetensi awal. Nah, jadi kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Sebagai contoh yaitu kemarin saya mencontohkannya karena saya mengambil capaian pembelajarannya adalah tentang hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka di situ ada apa saja sih yang perlu diketahui siswa terlebih dahulu sebelum siswa itu diajarkan tentang UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Tentunya di sini adalah kompetensi awal itu adalah pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya yang dipelajari oleh siswa yang kemudian kita gabungkan di sini. Sebagai contoh, misalkan kita mau membahas UUD yang ada, hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam UUD seperti itu. Maka siswa harus tahu dulu apa itu hak, haknya itu seperti apa. Contoh hak itu apa. Kemudian kewajiban itu apa. Kemudian contoh dari kewajiban itu apa. Nah, di sini siswa harus perlu tahu dulu sebelum nanti siswa itu diajak untuk bereksplorasi atau mencari mencari jawaban di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau saya memberikan contoh lagi misalkan tentang kubus, volume kubus kalau dalam matematika ya, Bu ya. Misalkan volume kubus. Nah, sebelum siswa itu tahu atau mempelajari tentang volume kubus, siswa itu harus tahu apa dulu. Nah, inilah namanya kompetensi awal. Kalau dulu saya kebetulan saya kan sebelumnya juga ngajar di Global Islamic Boarding School di Kalimantan Selatan. Itu dulu saya ikut HAFEX kalau dulu itu namanya ada pre-knowledge atau pengetahuan sebelum diajarkan yang harus dikuasai oleh siswa terlebih dahulu. Misalkan siswa mau mempelajari volume kubus, nah, siswa harus tahu apa dulu nih. Misalkan siswa harus tahu tentang panjang sisi dari sebuah kubus, misalkan. Nah, itu siswa harus mengetahui bentuk kubus itu seperti apa. Jangan-jangan nanti siswa tidak tahu bentuk kubus itu seperti apa gitu. Kita kita mengasihkan berapa volume kubus, tapi siswa tidak tahu bentuk kubus itu seperti apa toh. Nah, jadi siswa harus tahu dulu bentuk kubus itu apa dan sebagainya. Sisinya itu yang mana, rusuk itu yang mana, terus sisi bidang itu yang mana. Nah, itu harus tahu dulu sebelum masuk ke volume kubus. Itu namanya kompetensi awal. Kemudian yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir suatu kegiatan pembelajaran. Nah, di profil pelajar Pancasila itu mungkin Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan seluruhnya, kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti profil pelajar Pancasila yang dicantumkan itu hanya beberapa saja, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kegiatan, materi, ataupun bagaimana pembelajaran yang Bapak Ibu mau buat. Misalkan dalam profil pelajar Pancasila, di situ kan ada, kalau kemarin saya menggunakan istilahnya itu ada 4 profil yang saya cantumkan. Ada beberapa yang tidak saya cantumkan, misalkan ada gotong royong. Kenapa saya tidak mencantumkan gotong royong? Kan gotong royong itu kan berkaitan dengan kolaborasi ya Bapak Ibu. Kalau sepengetahuan saya, nanti mungkin bisa Bapak Ibu bisa
mengoreksi kalau saya salah. Nah, gotong royong misalkan. Nah, gotong royong ini nanti kan kalau menurut pemahaman saya itu berkaitan dengan kolaborasi atau kerjasama. Nah, padahal tugas saya itu adalah mandiri, tugas mandiri atau sendiri-sendiri. Maka di situ saya tidak mencantumkan profil gotong royong karena di situ berhubungan dengan mandiri, kemandirian. Jadi tidak perlu mencantumkan 6 profil semuanya. Tapi kalau mau mencantumkan 6 profil di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu itu lebih bagus mungkin. Menurut saya itu lebih bagus lagi. Oke, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, ini sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana yang digunakan atau dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran itu apa? Misalkan di masa pandemi ini kan online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu kira-kira siswa itu untuk mempelajari atau bisa mengikuti materi yang akan saya ajarkan itu harus membutuhkan apa saja, gitu ya. Itu adalah sarana dan prasarana. Sebagai contoh, kalau di tempat saya itu menggunakan Zoom atau Google Meet, ya berarti sarana prasarana yang digunakan supaya siswa bisa mengikuti pembelajaran yang akan saya ajarkan, yaitu mereka harus menyiapkan yang namanya PC atau laptop atau handphone, Android, kemudian harus ada instalasi Zoom atau Google Meet, seperti itu. Kemudian kuota internet dan sebagainya. Sinyal ya terutama itu ya. Nah, itu nanti akan mendukung proses kegiatan pembelajaran. Kemudian misalkan ada lagi, kalau misalkan kan materinya saya itu kan di capaian pembelajaran itu kan menganalisis siswa peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban yang terdapat dalam UUD atau hak dan kewajiban keluarga negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti berarti apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam mengembangkan apa yang dibutuhkan siswa untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran. Nah, karena di situ diatur oleh UUD, maka siswa harus punya UUD. Toh kalau misalkan siswa tidak punya UUD, itu nanti siswa bisa mencarinya melalui Google. Nah, seperti mencarinya sendiri melalui Google. Nah, itu adalah sarana dan prasarana. Kemudian yang berikutnya adalah target peserta didik. Nah, jadi untuk mempelajari atau untuk mengadakan kegiatan pembelajaran itu untuk siapa seperti itu. Nah, itu adalah target peserta didik. Misalkan kalau saya nggak mau ambil pusing ya Bu, kalau saya ya umum atau semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan jenengan mau yang ini peserta didik yang kesulitan belajar saja seperti itu. Ya, kesulitan belajar saja seperti itu. Nah, itu nanti jenengan bisa jenengan nanti bisa memilih, atau misalkan saya tak semuanya saja deh. Nah, itu biasanya saya gunakan yang umum seperti itu. Jadi tidak memilih-milih. Oke, kemudian yang berikutnya untuk komponen berikutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran ini, kalau di sini kan keterangannya di layar Bapak Ibu, itu keterangannya itu dapat menggunakan model tatap muka, pembelajaran jarak jauh, daring, atau dan sebagainya itu. Nah, karena di sini masih daring, atau di sini itu masih pembelajaran jarak jauh, maka saya menggunakan PJJ daring. Nah, mungkin kalau nanti sudah luring, model pembelajarannya itu nanti akan berbeda ya Bapak Ibu. Misalkan nanti mungkin daring pun nanti akan menyesuaikan model pembelajarannya, misalkan menggunakan discovery, konteks to kontekstual, atau model pembelajaran lain yang mungkin Bapak Ibu mau diajarkan seperti itu. Nah, itu adalah model pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah komponen inti. Nah, kalau yang tadi adalah informasi umum, yang kedua adalah bagian komponen inti. Di mana komponen inti tersebut itu ada beberapa komponen yang harus jenengan atau harus Bapak Ibu tuangkan dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran.
Bentar Bu ya. Ini kok. Oke. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu adalah menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian keberagaman metode asesmen. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu kemarin sudah diajarkan ya di dalam apa namanya? Di dalam pelatihan ya. Di dalam pelatihan itu harus memuat beberapa aspek, kalau nggak salah itu ada variasi, konten, terus apa ya yang satunya lagi ya, kompetensi seperti itu. Nah, jadi harus memuat itu. Ya. Masih ingat ya mungkin Bapak Ibu ya tentang penyusunan tujuan pembelajaran ya. Misalkan konten yang mau digunakan itu apa? Misalkan tentang hak dan kewajiban peserta didik yang diatur dalam UUD 1945. Kemudian variasinya apa? Oh, peserta didik itu menuangkan kontennya itu, pencariannya itu ke dalam tabel dengan teliti atau dengan seksama atau dengan rapi dan sistematis misalkan. Sedangkan untuk apa tadi? Kompetensinya itu bisa berupa KKO atau kata kerja operasional, misalkan mengamati, mencari, menemukan, dan sebagainya. Kalau dulu namanya kalau kata Pak Suka itu ABCD. Kalau sekarang itu meliputi 3 itu audiens, meliputi 3. Yang pertama yaitu ada kompetensi, kemudian konten, dan yang ketiga adalah variasi. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang mau menjelaskan tujuan pembelajaran mungkin nanti ya. Oke. Kemudian komponen yang kedua adalah pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini, jadi pemahaman bermakna ini adalah kira-kira apa sih yang manfaat yang akan didapatkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari setelah memahami materi yang telah disampaikan. Nah, itu adalah pemahaman bermakna. Misalkan kalau di saya itu tadi kan Undang-Undang Dasar 1945 hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UUD 1945. Maka pemahaman bermakna seperti apa setelah siswa mempelajari itu? Oh, ternyata hidup kita itu dijamin ya oleh negara. Oh, ternyata hidup kita itu tidak boleh ada yang mengganggu ya. Nah, oh ternyata setiap orang itu mempunyai hak masing-masing yang tidak boleh diganggu ya. Nah, itu adalah pemahaman bermakna yang nantinya bisa siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik itu kalau apa ya namanya? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggairahkan atau istilahnya itu memancing kemampuan berpikir siswa. Supaya misalkan yang tadinya itu siswa itu tidur atau istilahnya tidak mood ketika mengikuti pembelajaran siswa, atau siswa itu tidak mempunyai gairah ketika mengikuti pelajaran, itu kemudian dikasih pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan rangsangan untuk siswa itu kemudian menjawab. Dan biasanya pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu berat ya. Misalkan ketika jenengan membuka kelas, tiba-tiba langsung dikasih pertanyaan. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar? Ya, tambah ngantuk seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan pertanyaan pemantik itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam siswa, yang kemudian siswa itu biasanya tingceletuk atau istilahnya itu ya ngomong tapi entah itu sadar atau setengah sadar mereka itu bisa ngomong. Sebagai contoh kalau di sini kan apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah kan tidak berat pertanyaannya seperti itu Bu. Oh misalkan, oh cerpen itu adalah cerpen favorit saya Pak. Oh cerpen itu adalah bergenre horor. Saya suka yang horor-horor misalkan. Nah itu kan pertanyaannya kan nggak berat.
Nah, kalau misalkan di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar lagi. Kalau di tadi hak asasi warga negara tadi, nah di hak asasi warga negara itu jangan terus langsung kemudian pada pasal berapa hak asasi warga negara itu diatur UUD, ya nanti akan ngantuk semua siswanya. Jadi pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang kemudian membuat siswa itu langsung 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 terangsang untuk mengikuti pelajaran kita. Misalkan kalau kalau contoh di saya yaitu pertanyaan pemantik tentang hak asasi warga negara yang diatur oleh undang-undang, ya saya akan memberikan pertanyaan berupa misalkan eh, bolehkah temanmu mengambil apa ya namanya ya? Bolehkah temanmu mengambil barang alat tulis milikmu misalkan ya? Atau misalkan bolehkah seseorang itu membunuh antar satu dengan yang lain gitu ya? Nah, itu kemudian ada mesti akan yang satu gitu ya. Tidak boleh Pak, tidak boleh, tidak boleh. Nah, kemudian kita pancing terus secara berurutan seperti itu, Bu. Nah, ini akan kemudian menjadi pertanyaan. Nanti akan langsung to the point. Oh, kalau begitu misalkan tadi, bolehkah seseorang itu membunuh orang lain? Tidak boleh, Pak. Nah, kemudian dikejar. Loh, kenapa kok tidak boleh? Nah, nanti akan muncul jawaban yang variatif. Ya karena memang tidak diperbolehkan, Pak. Ya karena memang apa namanya itu dilarang, Pak. Ya karena memang itu ada aturan. Nah, ketika ada siswa yang jawab satu persatu seperti itu, langsung buat dicekel misalkan. Nah, aturannya seperti apa ya? Nah, baru kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berat. Nah, itu nanti akan terkejar seperti itu. Itu namanya pertanyaan pemantik. Kemudian yang berikutnya, komponen yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Sama ya, ketika jenengan menyusun RPP yang satu lembar itu, kegiatan pembelajarannya disesuaikan dengan model pembelajaran Bapak Ibu seperti itu. Misalkan kalau discovery itu seperti apa, kegiatan pendahuluannya itu seperti apa, kemudian apa namanya kegiatan intinya seperti apa, kemudian kegiatan penutupnya seperti apa. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran yang biasa Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, ini biasanya kalau offline pembelajaran luring itu biasanya disesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kalau discovery ya harus mengikuti sintaks dari discovery, kalau misalkan kontekstual ya harus mengikuti sintaks dari kontekstual dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah assessment. Nah, assessment ini digunakan untuk mengukur capaian. Istilahnya kalau assessment itu ya penilaian seperti itu ya, Bu ya. Atau istilahnya ya penilaian ya. Assessment itu penilaian. Yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, jenengan bisa memilih beberapa assessment, mungkin menggunakan assessment diagnostik, ya, assessment formatif maupun assessment sumatif seperti itu. Kalau saya asesmen itu bagaimana penilaiannya, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, ada penilaian apa ya pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian, kayak gini Bu, untuk asesmennya, jenengan bisa sikap profil pelajar Pancasila dan sebagainya, kemudian performa itu untuk keterampilan ya. Sedangkan untuk yang tes tertulis biasanya adalah untuk pengetahuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komponen inti. Jadi komponen inti itu adalah komponen inti yaitu pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan itu kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Jadi intinya pengayaan itu diberikan kepada siswa yang sudah istilahnya itu memiliki pengetahuan yang di atas rata-rata gitu ya, atau istilahnya cerdas gitu ya, di atas rata-rata temannya. Tapi kalau remedial itu diberikan peserta didik yang mungkin saja masih kebingungan, masih membutuhkan bimbingan dalam memahami materi atau masih kesulitan dalam memahami materi. Biasanya kalau saya itu kalau gampangnya ya Bapak Ibu, pengayaan itu digunakan untuk siswa yang sudah tidak remedi, tapi kalau remedi diberikan siswa yang nilainya itu belum mencapai KKM. Kan seperti itu kalau mungkin Bapak Ibu terapkan di dalam apa namanya pembelajaran gitu ya. Pokoknya pengayaan itu untuk siswa yang nggak remedi, kalau yang remedi ya untuk siswa yang untuk siswa yang belum lolos KKM itu namanya remedial. Nah,
Nah, bagaimana pengayaannya? Mungkin pengayaannya yaitu diberikan apa ya namanya? Diberikan soal baru yang tahapannya itu lebih tinggi. Kalau saya itu misalkan tadi contoh pengayaan ya. Misalkan pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah memiliki nilai bagus misalkan. Nah, pengayaan bagaimana? Misalkan kalau tadi itu soalnya adalah mencari, menemukan hak dan kewajiban warga negara yang diatur di UUD. Nah, sekarang saya tambahkan lagi di pengayaan di UUD plus undang-undang yang lain. Misalkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian siswa tidak hanya menemukan saja, tetapi juga membandingkan. Kira-kira apakah hak di dalam hak asasi dan kewajiban asasi warga negara di UUD dengan di apa namanya di Undang-Undang Nomor 39 1999 itu sama atau beda ya? Nah, siswa harus menemukan dulu itu. Kemudian kalau sama apa persamaannya? Kalau beda apa perbedaannya? Nah, itu namanya pertanyaan yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Itu digunakan untuk siswa yang memiliki apa namanya? Memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata misalkan di dalam suatu kelas. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah ketika nanti ada temannya yang remedi, siswa yang nggak remedi itu kemudian tidak tidur di kelas, tidak wirawiri dan sebagainya. Karena pengalaman saya kalau misalkan kita menyelenggarakan remedi, ya yang nggak remedi biasanya ya udah ke kantin atau silakan pergi ke kantin atau di luar atau nah malah gabut nanti. Nah, jadi diberikan pengayaan biar sama-sama ketika di kelas itu mengerjakan. Kalau yang remedial bagaimana? Kalau yang remedial biasanya saya menggunakan mengulang tugas yang belum apa ya namanya? belum mencapai KKM gitu ya kalau remedial atau belum memenuhi kriteria. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengayaan udah ya, pengayaan remedial. Berikutnya adalah nah ini adalah bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir yaitu lampiran. Nah, di lampiran itu kemudian ada lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik itu istilahnya adalah format tugas. Kalau saya menyebutnya seperti itu biar mudah. Jadi kita membuat format tugasnya itu seperti apa, nah kemudian format tugasnya itu yang kemudian akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah bahan bacaan guru. Misalkan ketika mengikuti pembelajaran itu bahan bacaan apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Misalkan kalau saya tadi undang-undang yang diatur, undang-undang lagi, hak dan kewajiban warga negara yang diatur di Undang-Undang Dasar. Ya berarti siswa harus bahan bacaannya yaitu berupa buku teks Undang-Undang Dasar. Atau misalkan kalau nggak cukup ya mungkin dengan menggunakan buku paket atau buku LKS seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah glosarium. Jadi glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah yang secara alfabetikal. Jadi kalau jenengan punya buku ya, kalau jenengan punya buku paket atau buku paket gitu ya, di bagian terakhir sendiri itu biasanya ada glosarium. Nah, itu biasanya berisi istilah-istilah yang disusun secara alfabet. Biasanya dari A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Ini biasanya untuk membantu siswa dalam menemukan istilah-istilah yang asing seperti itu. Nah, makanya di situ misalkan saya materinya hak asasi dan kewajiban asasi warga negara dalam UUD. Ya, di situ nanti di glosarium jenengan bisa menambahkan hak itu pengertiannya apa, kewajiban itu apa. Kemudian yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ya daftar pustaka pada umumnya gitu ya. Daftar pustaka itu di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi, misalkan dari buku atau majalah, koran, situs internet dan sebagainya. Kemudian dituangkan. Ya kayak dulu nulis skripsi seperti itu. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, kemudian saya akan apa ya namanya? Menampilkan contoh ya, menampilkan contoh
bahan ajar yang sudah saya buat. Mungkin ini sudah pernah saya share ke jenengan gitu. Pernah saya share ke jenengan di grup, tapi kita akan melihat lagi nanti. Mana ya? Nah, ini adalah contoh modul ajar yang saya buat seperti ini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa mengoreksi kekurangan dari modul ajar yang saya buat. Ya, ini contoh kompetensi awalnya. Ini kan pertanyaannya kan kalau yang kompetensi awal itu kan peserta didik sudah mampu mendefinisikan. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dikuasai dulu. Kemudian ada model pembelajarannya, tujuan, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kan nggak berat Bu pertanyaan pemantik ini. Apakah melarang orang tua yang berbeda agama, orang lain yang berbeda agama itu perbuatan yang diperbolehkan? Kan tidak berat kalau kita tanyakan. Tapi kalau langsung ditanyakan kebebasan beragama diatur dalam undang-undang pasal berapa? Oh, di pasal berapa? Nanti malah tambah tidur siswanya gitu ya. Nah, ini adalah persiapan, kemudian ada kegiatan pembelajarannya, di sini ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga ada kegiatan penutup. Asesmennya yaitu saya menerapkan sikap dan hasil kerja saja, karena kalau presentasi kayaknya nggak cukup waktunya. Pengayaannya seperti ini, remedialnya juga seperti ini. Nah, oh ya, bisa ditambahkan refleksi. Refleksi itu adalah, kan tadi ini kan refleksi nggak termasuk dalam komponen. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan refleksi. Refleksi itu adalah kira-kira apa ya, koreksi, istilahnya evaluasi dalam pembelajaran kali ini, merefleksikan. Kalau refleksi untuk peserta didik, contohnya bagaimana? Kalau peserta didik ya, kalau misalkan dengan lisan, bisa tanyakan setelah pembelajaran, misalkan apa yang sudah kalian pahami tentang materi yang baru saja disampaikan oleh Pak Handi misalkan. Atau misalkan apa hal-hal baru yang baru kalian pahami dalam mengikuti pembelajarannya Pak Handi. Nah, itu secara lisan. Kalau yang lebih mudahnya ya nanti siswa disuruh untuk menuliskan dalam selembar kertas yang mengenai kesan, pesan, kritikan, masukan, aspirasi terhadap pembelajaran. Kira-kira gurunya dalam menerangkan itu gimana? Pak Handi dalam menerangkan itu bagaimana? Pak Handi dalam memberikan materi itu seperti apa? Apakah sudah bagus atau belum bagus? Kalau belum bagus, misalkan maunya seperti apa gitu. Nah, nanti bisa dituangkan dalam sini kritikan. Refleksi peserta didik. Nah, untuk refleksi bagi guru bagaimana? Nah, mungkin guru bisa mempelajari kesan-pesan kritikan dari peserta didik. Membacalah istilahnya, membaca kritikan dari peserta didik. Misalkan ketika pembelajaran Pak Handi itu sangat membosankan, atau misalkan mungkin di lain kesempatan pertemuan berikutnya nanti mungkin akan dirubah bagaimana cara mengajarnya atau bagaimana cara menyampaikan materi. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian untuk lampiran ya ini, makanya tadi ada lembar kerja, kemudian ada bahan bacaannya yang saya gunakan. Nah, glosarium itu seperti ini Bapak Ibu. Kan di sini kan ada hak, kewajiban, makna ya ini ya, konstitusi, UUD. Ini kan disusun secara alfabetis, artinya diurutkan berdasarkan huruf abjad. H dulu, K-nya ada dua ya, yang KO, kemudian baru U, kan UV, W, baru W. Nah, di sini istilah-istilah yang mungkin saja siswa kurang paham. Nah, kemudian daftar pustaka seperti biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada koreksi atau tambahan, monggo, atau ada pertanyaan, monggo. Saya berikan kesempatan sebelum waktunya habis. Mungkin dari Bu Eko atau Bu Zainab atau Bu Eva atau Bu Hana, monggo kalau ada pertanyaan atau koreksi saged disampaikan. Bu Zainab, ada pertanyaan atau koreksi? Oke, Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Oke, di sini saya ingin bertanya.
Kalau modul ajar, dulu itu kan namanya RPP, Pak nggih. Leres nggih? Nah, di modul ajar ini kan terdiri dari 3 bagian. Tadi Panjenengan sudah menjelaskan. Yang pertama ada informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan yang ketiga lampiran. Nah, saya ingin bertanya yang bagian lampiran, Pak. Di glosarium. Di glosarium. Itu memuat tentang semua kompetensi inti atau bagaimana? Oke. Di glosarium itu ya, Bu ya. Oke. Ada lagi, Bu? Ini internetnya agak ini ya, Bu ya. Jadi agak tersendat-sendat. Ini agak lemot. Enggak apa-apa ya. Oke. Pak Hendi, boleh masuk, Pak Hendi? Boleh. Boleh Monggo. tanya? Boleh, monggo. Pak, mengenai modul ajar itu implementasinya seperti apa dalam kegiatan pembelajaran? Apa modul ajar ini sama dengan RPP atau berbeda, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Monggo ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, ibu-ibu semua ya ini ya, ibu-ibu yang lain, monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bu Eko atau Bu Hana. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Zainab dan juga Bu Eva? Oke, saya hitung sampai 3, kalau nggak ada, 3, 2, Bu Hana, ya silakan Bu Hana. Tidak, Pak. Cukup. Saya kira ingin bertanya. Oke. Kalau begitu saya akan mencoba. Nah, ini kan kita kan juga saling belajar ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan saya ada koreksi atau ada kesalahan, mohon dikoreksi bersama-sama gitu. Karena kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Karena di sini juga in-house training ini kan sifatnya juga untuk memenuhi tugas. Jadinya saya juga belum belum tahu apakah ini benar atau tidak gitu ya. Yang penting sudah tercentang biru gitu ya. Oke, nah saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Bu Eva ya. Bu Eva yang bertanya tentang apakah implementasi modul ajar itu ya, itu seperti RPP atau bagaimana? Seperti itu nggih Bu Eva ya? Pak, Pak. Oh, nggih. Nah, kalau saya melihatnya itu memang seperti RPP, Bu. Jadi RPP tapi yang lebih detail. Jadi RPP yang kemudian disesuaikan dengan SMKPK, kurikulum SMKPK dan profil pelajar Pancasila, Bu. Kemarin juga di Bapak Ibu guru di sekolah saya juga bingung. Loh, modul ajar setahu saya atau setahu Bapak Ibu guru di sekolah saya itu modul ajar itu ya modul ajar kayak LKS seperti itu loh, Bu ya. Modul ajar itu ya kayak modul LKS yang berisi materi-materi, kok malah kayak RPP seperti itu. Apalagi ada daftar pustakanya lagi. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan. Nah, kalau itu memang RPP, kalau modul ajar itu memang RPP, berarti kita nggak jadi merdeka dong. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Masa yang tadinya cuma 3 lembar, jadi berlembar-lembar lagi seperti itu. Nah itu juga menjadi pertanyaan, saya juga nggak tahu alasannya itu seperti apa ya. Mungkin akan kembali lagi ke RPP tapi yang lebih lengkap itu ya. Kalau dulu itu kan kalau yang sebelum ini RPP-nya itu sebelum RPP 1 lembar itu malah berlembar-lembar Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu ya. Kemudian disederhanakan jadi 1 lembar yang hanya ada 3 komponen itu yang kayak tujuan, kemudian ada langkah-langkah atau kegiatan dan juga yang ketiga ada penilaian. Tapi lampirannya juga berlembar-lembar juga Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk yang modul ini saya kira ini adalah RPP ya, nama lainnya saya juga tidak bisa menyimpulkan apakah ini RPP atau tidak. Mungkin RPP tapi namanya dirubah jadi modul ajar seperti itu. Nah, itu nanti mungkin saya juga
belum jelas, ini nanti payung hukumnya apa, kita belum apa ya namanya ya, belum tahu seperti itu. Nanti implementasinya bagaimana, saya juga akan menunggu dari, saya tidak bisa memastikan atau menentukan gitu ya, apakah ini memang benar RPP atau tidak. Ya yang jelas kita disuruh gitu ya Bu ya, disuruh untuk membuat RPP yang sesuai dengan format yang sudah diterapkan, format yang sudah di-share atau sudah kita dapatkan melalui kegiatan in-house learning, kegiatan pelatihan seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Bu Eva ya. Jadi saya tidak bisa memastikan, nanti mungkin bisa bertanya ya. Ini tapi hari terakhir ya. Nanti bisa bertanya ke Pak Suka langsung gitu ya, ngechat Pak Suka. Pak, apakah modul ajar itu RPP ya? Nanti yang lebih jelasnya itu. Tapi kalau melihat apa namanya sistematika atau formatnya itu hampir mirip dengan RPP, Ibu, seperti itu. Karena tadi juga dari pengertiannya pun modul ajar itu adalah perencanaan pedoman dalam memberikan pengajaran gitu kan ya. Nah, itu kan kayak RPP banget seperti itu. Itu Bu Eva, ada koreksi lagi Bu Eva? Betul, matur suwun Pak. Terima kasih Bu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua yaitu menjawab pertanyaan dari Bu Zainab tentang glosarium ya Bu ya. Nah, untuk glosarium itu adalah materi-materi, istilahnya adalah beberapa istilah yang dapat membantu siswa. Beberapa istilah yang dapat membantu siswa untuk mencari tahu. Misalkan, kalau boleh tahu Bu Zainab, materinya tentang apa Bu Zainab? Yang dituangkan dalam komponen modul ajar Bu Zainab yang kemarin disusun. Kemarin saya menyusun tentang itu Pak, tantangan dan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah tadi Bu Zainab di tujuan pembelajaran atau istilahnya di kontennya itu adalah tantangan dan apa Bu tadi? Kok lupa tadi? Tantangan dan tujuan. Tantangan dan peluang. Peluang. Tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu oke. Nah, mungkin di glosarium Bu Zainab bisa menambahkan atau menuliskan apa itu, kan ada tantangan. Nah, tantangan itu apa gitu. Itu adalah istilah pengertian dari istilah-istilah yang mungkin siswa itu tidak paham atau tidak tahu. Tantangan itu apa ya? Taunya tantangan gitu. Tahu maksudnya tapi tidak tahu pengertiannya. Kadang itu seperti itu, Bu. Saya juga seperti itu, Bu. Kadang-kadang kita itu tahu maksudnya itu ini, tapi pengertiannya yang sebenarnya itu tidak tahu seperti apa gitu. Misalkan kayak ancaman, kita tahu bentuk ancamannya itu seperti ini, tapi pengertiannya itu kayak gimana ya ancaman. Nah, mungkin itu nanti bisa dimasukkan ke dalam glosarium. Mungkin di glosarium Bu Zainab nanti bisa menambahkan misalkan pengertian dari tantangan, tapi jangan banyak-banyak Bu, istilahnya pengertian-pengertian yang istilahnya itu untuk memberikan pemahaman siswa. Oh, pengertian tantangan itu ini. Nah, kemudian tadi peluang gitu ya. Kita tahu maksud peluang tapi tidak tahu pengertian dari peluang itu apa. Nah, nanti Bu Zainab bisa memasukkan di glosarium pengertian peluang. Nah, tapi itu misalkan tantangan dan peluang misalkan seperti itu, Bu. Nah, tantangan dan peluang itu didahulukan mana dalam penyusunan, Bu? Kalau disusun berdasarkan alfabetis, tantangan dulu atau peluang dulu? Halo Bu Zainab? Tantangan dulu ya Pak. Tantangan dulu ya Pak. Tantangan dan peluang kan huruf depannya T, sedangkan peluang huruf depannya P. Nah, Bu Zainab nanti bisa menyusunnya itu berdasarkan alfabetis atau berdasarkan urutan A, B, C, D, urutan. Jadi misalkan kalau di materi Ibu tantangan dan peluang nggak apa-apa, di materinya tantangan dan peluang. Tapi nanti di glosarium yang Bu Zainab masukkan terlebih dahulu adalah peluang, pengertian peluang. Peluang titik 2 misalkan apa. Baru kemudian bawahnya
tantangan titik 2 apa? Karena T dan P itu lebih apa namanya ya? Lebih duluan P, maka yang perlu dituliskan pertama kali yaitu yang sesuai alfabetis, OP dulu. Misalnya tantangan dan peluang dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bu Zainab bisa memasukkan ininya istilah-istilah yang mungkin Bu Zainab gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang istilah itu tidak bisa dipahami oleh siswa, mungkin bisa dimasukkan ke dalam glosarium seperti itu. Misalkan nilai-nilai, misalkan kan di situ ada kata nilai-nilai. Siswa itu nggak tahu ya pengertian dari nilai-nilai, dimasukkan ke dalam glosarium. Apa tuh pengertian dari nilai-nilai? Sehingga nanti siswa ketika ada yang tanya, Bu nilai itu apa? Lihat di glosarium atau istilahnya jenengan bisa melihat di glosarium. Oh nilai-nilai itu artinya. Nah dimasukkan ke glosarium. Nilai adalah misalkan alat untuk mengukur baik dan buruk atau alat mengukur benar dan salah misalkan. Nah itu dimasukkan di glosarium. Nah nanti misalkan jenengan mau memasukkan 3 istilah tadi yaitu tantangan, peluang, dan nilai-nilai. Misalkan nilai gitu. Yang ditulis pertama kali dulu apa Bapak Ibu? Misalkan ada 3 istilah. Nilai, terus kemudian ada peluang dan tantangan. Yang ditulis terlebih dahulu kata apa? Istilah apa Bapak Ibu? Nilai. Nilai, pinter karena huruf depannya itu N, huruf depannya nilai itu N, huruf depannya peluang itu T, dan huruf depannya tantangan itu T. Berarti dalam menyusun glosarium yang perlu dituliskan pertama kali itu nilai, baru peluang, baru tantangan. Karena diurutkan berdasarkan abjad. Jenengan mungkin kalau di rumah atau di sekolah punya buku paket, di belakang sendiri itu biasanya ada glosarium. Nah, contoh jenengan bisa melihat contoh dari glosarium itu ada di belakang buku itu sebelum daftar pustaka. Nah, nanti jenengan bisa melihat sendiri itu bukunya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Pak. Cukup, Pak, mengingat waktunya. Dan waktunya juga sudah lebih dari 20 menit gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia menjadi menjadi peserta diskusi dalam IHT kali ini. Saya juga statusnya juga belajar, bukan instruktur. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan atau misalkan ada koreksi nanti bisa langsung disampaikan ke saya. Mengingat waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup IHT kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu di IHT.